Halo, assalamualaikum Sobat Meng. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah mistis dari Pak Hartono. Beliau ini adalah seorang guru SMP negeri yang mengajar mata pelajaran ekonomi. Mau tahu ceritanya seperti apa? Oke deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Kejadian ini terjadi saat saya sedang mengajar para siswa via Zoom. Waktu itu saya sedang asik mengajar sambil mendengarkan keluhan para siswa tentang kendala mereka belajar di era pandemi. Di tengah asik tertawa, dari ujung mata, saya melihat seorang murid berambut panjang berjalan memakai seragam sekolah. Namun, kepalanya menunduk sepanjang jalan, sehingga rambutnya menutupi wajahnya. Awalnya saya tidak begitu menghiraukan, sampai saya menyadari bahwa kakinya tidak menampak, tidak terlalu seram, namun bisa membuat panik jika perempuan itu lewat pada malam hari. Dan dari situ saya sadar bahwa siang hari bukan penghambat bagi mereka untuk menakut-nakuti. Karena tidak jarang barang-barang yang berpindah tempat dengan sendirinya pada siang hari. Kala itu saya sedang ngeprint nilai para siswa pada pas waktu maghrib. Berhubungan sudah maghrib, kebanyakan guru memutuskan untuk pulang dan melanjutkan pekerjaan mereka keesokan harinya. Namun, karena saya termasuk tipe orang yang tidak mau ribet, jadi saya memaksakan semua pekerjaan selesai pada hari itu. Tidak lama setelah azan berkumandang, terdengar suara ketukan yang berasal dari jendela ventilasi. Awalnya, saya mengira bahwa suara tersebut dihasilkan oleh ranting pohon yang tertiup angin. Namun, lama-kelamaan, ketukan tersebut berbunyi secara terus-menerus dan mengeras seiring berjalannya waktu. Merasa risih, saya mengamati jendela ventilasi dengan waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya, ketukan itu hilang dengan sendirinya. Awalnya saya pikir gangguan tersebut telah usai. Namun ternyata gangguan yang saya dapat malah bertambah parah. Tidak lama setelahnya, buku yang tertata rapih di rak jatuh secara satu persatu. Rasa takut yang saya rasakan tentu saja ada. Namun karena tidak ingin ribet untuk keesokan harinya, saya tetap memaksakan diri untuk bertahan sampai mendapatkan fotokopi dari semua itu. Namun niat saya langsung terbatalkan saat lampu ruangan mati, nyala dengan sendirinya. Keadaan yang begitu mencekam memaksakan saya untuk kembali pulang dan beristirahat. Ya, mau gimana lagi? Daripada mengalami hal yang lebih parah, lebih baik pulang. 2 hari setelahnya saya kembali pulang malam karena harus mengerjakan sesuatu. Kala itu saya sedang berjalan dari kelas ke ruang printing. Saat berjalan santai, saya sempat celingak-celinguk melihat satu persatu kelas yang saya lewati. Sampai saya terkejut saat saya sempat melihat ada satu kelas yang dipenuhi oleh anak-anak murid serta gurunya. Karena kelas itu berada di ujung lorong, saya sempat tidak mempercayainya dan berpositif aja bahwa rasa lelah saya membuat halusinasi saya meningkat. Namun, saya langsung bergegas pergi ke ruangan printing saat itu juga. Setelah melihat isi kelas tersebut, kenapa? Karena penglihatan saya tidak salah. Di kelas tersebut diisi oleh para siswa dan siswi berseragam sekolah, dengan guru yang sedang duduk di meja belajar, namun kali ini tidak berkepala. Sore itu, saya akhirnya diperbolehkan untuk kembali pulang, usai bekerja paruh waktu. Karena jam sudah menunjukkan pukul 7 kurang, saya mempercepat langkah saya agar bisa mengejar waktu untuk sholat maghrib. Entah karena tidak fokus atau kelelahan, tanpa saya sadari, tiba-tiba saya berpas-pasan dengan sebuah keluarga yang entah datang dari mana. "Baru pulang, Pak?" tanya ibu tersebut. "Iya," ujar saya sambil mengangguk.
"Mau kemana, Bu?" Saya bertanya balik. Ibu itu tidak menjawab pertanyaan saya. Ia hanya tersenyum, lalu pergi begitu saja melewati saya, bersama keluarganya yang mengikutinya dari belakang. Karena sudah malam, saya membiarkan ibu tersebut pergi sekalipun ia tidak menjawab pertanyaan saya. Meski begitu, saya sempat bertanya kepada satpam sekolah sebelum akhirnya pergi ke masjid. "Pak, tadi bundanya siapa ya datang ke sekolah malam-malam gini?" Tanya saya sembari menghidupkan motor. "Bundanya siapa ya, Pak? Dari tadi nggak ada orang masuk loh." Salah satu kejadian yang paling membingungkan adalah saat saya kehilangan pulpen saya. Waktu itu setelah saya mengajar, tiba-tiba pulpen saya hilang dengan sendirinya. Padahal saya sangat yakin bahwa saya meletakkan pulpen tersebut persis di samping laptop. Awalnya saya kira pulpen saya hanya sekedar terjatuh ke lantai. Namun saat saya cari sampai ke ujung kelas sekalipun, tetap saja tidak ada. Dan anehnya, pulpen tersebut ditemukan oleh security di kelas sebelah yang sebenarnya baru dibuka oleh dirinya pada keesokan harinya. Dalam arti, kelas tersebut terkunci dan tidak masuk akal jika ada seorang yang memindahkan pulpen tersebut kemarin. Saya juga pernah melihat sebuah bola basket yang memantul dari ujung lorong sekolah, seolah-olah ada seorang anak basket yang sedang bermain dengan bola basket tersebut. Dan terakhir, sebelum saya menutup cerita saya ingin menceritakan satu cerita seram yang mungkin tidak akan bisa saya lupakan sampai kapanpun. Malam itu, saya sedang bekerja lembur di ruang guru sendirian. Dan tiba-tiba, Cashback saya datang menghampiri sambil bertanya tentang pekerjaan saya. Kala itu, beliau bertanya, "Ini tugasnya udah selesai atau belum?" "Belum," jawab saya singkat. Karena tidak ingin berlama-lama, saya kembali melanjutkan pekerjaan saya yang entah selesainya kapan. Tidak lama setelahnya, saya mendengar suara tawa yang sangat berat dari belakang. Awalnya, saya mengabaikan suara tawa itu karena saya mengira bahwa tawa tersebut berasal dari Cashback. Namun, saat saya menoleh ke belakang, saya melihat sosok hitam besar dengan wajah yang begitu hancur. Setelah sosok tersebut menyadari bahwa saya melihatnya, sosok tersebut tertawa begitu kencang sampai-sampai membuat lampu ruangan mati. Tidak sanggup melihat kengerian tersebut, saya langsung berlari keluar tanpa memperdulikan laptop saya yang masih menyala. Dan berujung ditemani security sampai saya selesai bekerja. Sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian mistis yang saya alami. Tapi, menurut saya sisanya tidak begitu seram, sehingga saya tidak tertarik untuk menceritakannya. Sekian dulu ya ceritanya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like. Sampai jumpa di video selanjutnya.